Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi tentang leadership, kepemimpinan dan manajemen konflik. Ini sebagai bahan diskusi buat kita semua. Apa sebenarnya kepemimpinan itu? Dengan menggunakan manajemen konflik. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk membimbing, memengaruhi, dan mengarahkan orang lain atau tim guna mencapai tujuan bersama. Keterampilan ini tidak hanya dibutuhkan oleh seorang manajer atau CEO, tetapi juga penting untuk memimpin diri sendiri. Jadi, arti dan maknanya adalah memberikan watak, kuasa, atau kepercayaan pada sesuatu, menimbulkan perubahan. Pemimpin itu harus bisa membuat perubahan baik pada pandangan, sikap maupun keadaan. Jadi pemimpin itu harus bisa merubah keadaan, pandangan, sikap, keadaan, dan berpengaruh terhadap orang atau benda lain. Arti kiasan memberi petunjuk pelajaran, asuhan, atau pembinaan mental dan keterampilan agar yang dibimbing paham dan mandiri. Nah, sinonimnya memandu, memimpin, membina. Jadi pemimpin itu harus memandu, pemimpin itu harus membina, mempengaruhi. Bentuk baku dari kata ini adalah memengaruhi tanpa huruf P. Jadi yang benar adalah memengaruhi. Menurut kaidah bahasa Indonesia, kata dasar berawalan huruf P seperti pengaruh yang mendapat awalan me, luluh atau melebur menjadi mem, bukan mem. Kata ini berarti berdaya kuasa atau memberikan akibat perubahan pada sesuatu. Jadi memengaruhi. Sinonim padanan kata dari memengaruhi adalah mengubah. Pemimpin itu harus bisa mengubah. Pemimpin itu harus bisa mengendalikan. Pemimpin harus bisa mengarahkan, meyakinkan, merangsang, dan sebagainya, dalam arti yang positif ya. Membimbing adalah proses memberikan bantuan, pengarahan, atau pimpinan secara sistematis agar mereka dapat mencapai kemandirian dan mengembangkan potensinya secara optimal. Arti dan maknanya, arti lurus atau fisik, memegang tangan untuk memimpin orang lain berjalan. Misalnya membimbing orang tunanetra. Menunjukkan, mengarahkan pandangan. Pemimpin itu harus bisa mengarahkan pandangan atau senjata ke sesuatu sasaran. Ya, jadi mengarahkan pandangan, senjata ke suatu sasaran, menunjuk namanya itu. Pemimpin itu harus bisa menunjuk. Pemimpin itu harus bisa membimbing, memberikan petunjuk atau tuntunan agar menuju hal yang benar, yang positif. Menghadapkan, memposisikan badan, benda menghadap ke arah tertentu, misalnya ke kiblat.
Jadi menghadapkan, pemimpin itu harus bisa menghadapkan, memaksudkan, meniatkan atau memfokuskan sesuatu untuk tujuan khusus. Sinonim padanan kata membimbing, memandu. Pemimpin itu harus bisa membimbing, bisa memandu, bisa menunjukkan, menjuruskan, memfokuskan, memusatkan, mengendalikan, mengatur. Nah, itu. Jadi kalau tidak bisa mengatur ya bukan pemimpin. Kalau tidak bisa mengendalikan ya bukan pemimpin. Kalau tidak bisa memusatkan ya bukan pemimpin. Kalau tidak memfokuskan ya bukan pemimpin. Harus menjuruskan, menunjukkan, memandu, membimbing, dan sebagainya. Mengarahkan. Nah, pemimpin itu harus bisa mengarahkan. Apa itu mengarahkan? Mengarahkan adalah kata kerja verbal yang berarti menunjukkan, membimbing, memberi petunjuk atau menghadapkan sesuatu ke arah atau tujuan tertentu. Arti dan maknanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar arah yang mendapat awalan me dan akhiran kan ini memiliki beberapa arti utama, yaitu diantara adalah memimpin diri sendiri, self leadership, bisa diartikan kemampuan mengendalikan pikiran, emosi, tindakan pribadi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Kemampuan ini adalah fondasi utama sebelum seseorang bisa memimpin orang lain. Cara memimpin diri sendiri adalah dengan kenali diri sendiri, pahami kelebihan, kekurangannya apa, nilai-nilai hidupnya apa saja, dan emosi diri sendiri. Kenali dulu. Tunjukkan tujuan sehingga menentukan ke depan. Buat visi, target yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam hidup. Bangun disiplin, pemimpin itu harus disiplin. Buat aturan atau rutinitas harian yang konsisten tanpa harus selalu diawasi oleh orang lain. Kelola emosi, latih pengendalian diri saat menghadapi situasi sulit atau stres, sehingga bisa mengendalikan emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Evaluasi secara berkala, periksa kembali apa saja keberhasilan, kesalahan yang telah dilakukan untuk terus berkembang. Fungsi utama pemimpin itu adalah sebenarnya memanage konflik. Nah, maka pemimpin dengan konflik ini selalu terkait. Kenapa ada manajemen konflik? Ya, yaitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan antara pihak-pihak yang berkontrak. Selain itu, manajemen konflik mempunyai fungsi lain, yaitu untuk berkomunikasi, menentukan solusinya, mengkonstruksi dan meningkatkan produktivitas, sehingga bisa menguntungkan perusahaan. Manajemen konflik adalah proses atau pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mengelola, mengarahkan, menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara individu maupun kelompok secara konstruktif, yang tujuannya menekan dampak negatif serta memaksimalkan hasil positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah,
bentuk-bentuk manajemen konflik itu ada 6, diantaranya adalah dialog, ada pertemuan, ada negosiasi, mediasi, arbitrase, dan adjudikasi melalui jalur hukum. Jenis manajemen konflik berdasarkan gayanya, yaitu memaksa, bisa memaksa. Manajemen konflik yang dilakukan dengan memaksakan kehendak pada orang lain yang kontra dalam rangka untuk memajukan perusahaan. Bisa juga dengan konfrontasi. Manajemen konflik yang dilakukan dengan menghadapi konflik secara terbuka dengan mengungkapkan harus bisa mengalah dari pihak yang lain sehingga melakukan kompromi. Menarik diri, yaitu manajemen konflik dilakukan dengan salah satu pihak menarik diri dari konflik dengan harapan konflik bisa selesai, tidak membesar. Ada juga yang mengakomodasi, yaitu manajemen konflik yang dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan lain sehingga tidak menjadi besar konfliknya, dan setiap pihak itu bisa menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Maka ada 2 jenis konflik, yaitu konflik yang sengaja, ada konflik yang tidak disengaja. Konflik ini direncanakan, yang sengaja ini ya, direncanakan, diciptakan atau dipicu secara sadar oleh satu atau beberapa pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia profesional, konflik ini kadang digunakan untuk strategi memicu perubahan dan inovasi sehingga menguntungkan perusahaan. Yang kedua, konflik yang tidak disengaja. Konflik ini terjadi secara spontan, tanpa ada niat dari pihak manapun untuk memulai perselisihan. Biasanya konflik ini bersumber dari masalah teknis, komunikasi yang kurang, atau perbedaan latar belakang. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Nah, kedua konflik ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama, sehingga tidak ada yang dirugikan, ya, dan bisa menguntungkan perusahaan atau organisasi. Nah, itulah tentang leadership dan manajemen konflik. Mudah-mudahan ini sebagai bahan diskusi dan bisa bermanfaat buat kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.